Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat? Ya, semangat, suaranya yang semangat toh. Semangat? Puji Tuhan. Hari ini tema untuk firman Tuhan rada mirip-mirip film Korea begitu ya. What's wrong with me? Waduh. Baik, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 42. Kita hanya akan melihat satu ayat saja yang terdapat di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Baik, kita akan baca bersama-sama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagian ini diulang oleh pemazmur di ayat yang ke-12, hampir mirip kalimat-kalimatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak lagi mengalami kegelisahan hati adalah orang yang sudah meninggal. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan saya ini? Setuju ya? Mereka sudah tenang, sudah damai. Maka firman Tuhan bilang mereka itu orang-orang berbahagia. Gak galau lagi. Beda dengan kita yang masih hidup. Perasaan itu akan selalu hadir, akan selalu ada, tergantung kondisinya. Orang-orang hebat satu masa itu dia bisa begitu gagah. Kita ambil contoh Elia, bagian firman Tuhan yang kita renungkan di minggu yang lalu. Elia itu bisa berkata kepada bangsa Israel, ya, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan cabang hati? Jika itu Allah, ikutlah dia. Jika itu Baal, ikutlah dia. Tapi di waktu yang lain dia bisa begitu galau. Sampai-sampai dia berkata, Tuhan ambil saja nyawaku, aku mati saja. Lalu kita beranjak kepada raja yang gagah, Daud. Di satu masa dia berkata, Tuhan adalah kekuatan dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Namun di bagian ayat yang lain kita mendapati juga dia mengatakan kalimat yang menunjukkan kondisi dirinya yang lemah. Dia berkata, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang. Ini menggambarkan suasana batinnya yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, saya percaya penulis Mazmur yang tadi kita baca juga mengalami yang sama. Memang tidak digambarkan bagaimana di masa lalu kekuatannya, tapi dia pernah merasa kuat. Tapi kali ini dia berkata, mengapa gelisah di dalam batinku? Bapak Ibu, inilah kehidupan. Dan sepanjang kita masih hidup di dunia, kita mengalami proses itu. Tantangannya adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya bisa mengendalikan kondisi-kondisi hati yang seperti itu, keresahan yang seperti itu. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang loyo, kita tidak menjadi orang-orang yang terpuruk, tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat penyebab dari kegelisahan. Bisa dibantu, kayaknya saya tidak bisa Ya. Yang pertama, penyebab kegelisahan itu sudah pasti. Ini adalah penyumbang kegelisahan terbesar. Semakin besar tekanan hidup kita, semakin banyak, semakin goncangan yang kita alami, maka kegelisahan itu pasti semakin kuat melanda kita. Bisa dalam bentuk kecemasan, ketakutan, atau juga mungkin rasa marah yang bisa menimbulkan kegelisahan tadi. Nah, apa yang dialami pemazmur ini adalah satu tekanan hidup yang besar. Ada penafsir mengatakan bahwa Bani Korah dan beberapa orang Israel lainnya itu sedang dalam tawanan kerajaan Babel. Mereka di sana sebagai umat yang ditekan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bagaimana seseorang itu tinggal dalam kamp musuh. Bagaimana dia tinggal dalam negara musuh. Maka ketika dia mengatakan aku begitu terhimpit, itu adalah gambaran tekanan fisik yang dialami. Mungkin didera, mungkin mereka mengalami tekanan-tekanan lainnya.
Dia katakan, aku terhimpit. Di ayat 10 di sana dikatakan seperti itu, di bawah impitan musuh. Itu secara fisik. Tetapi dari Mazmur 42 tergambar juga tidak hanya fisik, dia juga mengalami tekanan psikologis. Di mana orang-orang atau musuh-musuh mengolok-olok mereka. Di mana Allahmu? Di mana pertolongan dari Tuhanmu? Karena mereka orang-orang yang tidak percaya. Saudara, di tengah jauh dari keluarga, di tempat kita dikepung oleh musuh atau ditawan oleh musuh, ada kerinduan ke pada tanah kelahiran, di mana di sana saat itu mereka bebas menyembah Tuhan, mereka bisa bersama-sama dalam komunitas memuji Tuhan. Tapi kali ini ada satu kerinduan, ini tekanan psikologis juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tekanan-tekanan seperti ini bisa kita bayangkan ya, tentu sangat membuat jiwa tertekan. Maka pemazmur mengatakan, jiwaku tertekan. Mengapa gelisah di dalam diriku? Dalam konteks sekarang ada banyak tekanan-tekanan hidup. Salah satunya mungkin masalah sakit penyakit. Tubuh adalah benteng kehidupan. Ketika tubuh ini lemah, maka jiwa kita pun sakit. Kegelisahan itu melanda tidak hanya bagi yang sakit, tapi anak, menantu, cucu, semua bisa merasakan kegalauan, kegelisahan. Saya ingat ketika papa mama saya sakit gitu ya. Apalagi kami yang tinggal di luar kota. Ketika kita mendengar ini itu, ada rasa khawatir itu, cemas itu melanda kehidupan kita. Banyak lagi. Yang kedua, penyebab kegelisahan yaitu ambisi. Ambisi atau ego pribadi kita. Bapak Ibu, pada bagian firman Tuhan yang lalu kita bicara tentang Elia ya. Suatu hari Elia itu diteror oleh nabiah ataupun perempuan yang jahat yang bernama Isabel. Si Elia itu berkata, Tuhan cabut saja nyawaku karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, memang Elia itu tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Tapi Elia itu ingin kelihatan, ingin tampil lebih baik dari nenek moyangnya. Sehingga dia merasa waktu itu kalah. Dia merasa sendirian, dia merasa tidak berdaya. Bayangkan di tengah nabi-nabi palsu yang banyak, dia begitu hebat bisa menantang mereka. Tapi di tangan seorang wanita, dia bisa lemah. Kenapa? Saat itu ada sisi lain dalam diri Elia yang muncul yang membuat dia lemah. Yaitu ambisinya yang ingin kelihatan baik. Sehingga ketika dia gagal sedikit begitu ya, dia merasa dia gagal total. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam hidup kita. Kadang-kadang ekspektasi kita, ambisi-ambisi kita yang sangat tinggi itu, yang di luar kemampuan, membuat kita itu tergoncang, membuat kita itu gak nyaman, membuat kita itu stres. Saya bertemu dengan ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu itu yang juga perfeksionis, yang menuntut anaknya itu harus begini, anaknya tidak apa-apa. Tapi anaknya harus matematika 10, Inggris 10, bahasa Indonesia 10. Yang tidak 10 itu apa? Enggak ada, semua harus 10. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu harapan, ambisi yang tinggi. Sehingga ketika tidak tercapai, kita merasa gagal, kita merasa kalah. Akibatnya apa? Menekan diri kita, juga menekan anak-anak kita atau orang-orang terdekat kita. Ini penyebab kegelisahan, stres. Lalu yang selanjutnya, pandangan yang salah terhadap realitas kehidupan. Bapak Ibu, ini kembali kita bicara tentang Elia. Elia tergoncang dan dia pergi ke satu tempat yang bernama Horeb. Dan dia masuk ke dalam gua itu. Saat itu Tuhan menegur dia berkata begini, Elia, apa kerjamu? Lalu Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tetapi bangsa Israel meninggalkan Allah. Hanya aku sendiri yang hidup. Hanya aku sendiri yang ada. Mungkin dalam benak si Elia, kalau tinggal aku sendiri untuk apa aku hidup? Elia pada waktu itu berpikir bahwa hanya tinggal dia sendiri yang berjuang. Yang lainnya tidak ada. Seakan-akan dia juga marah sama Tuhan. Tuhan, kamu lihat aku ini sudah berjuang. Harusnya aku yang berjuang dengan seorang diri, dengan single fighter begini ya. Harusnya engkau tolong aku, beri kemenangan kepada aku. Tapi apa yang terjadi? Lalu pada saat itu ada hal yang menarik. Tuhan menyapa Elia. Tuhan kasih dia makan. Kalau
Bapak Ibu baca di ayat bagian bawahnya itu, Tuhan mengatakan satu kalimat yang begitu luar biasa. Tuhan mengatakan kepada Elia bahwa dia meninggalkan 7.000 nabi, 7.000 orang Israel yang mulutnya tidak mencium Baal. Ada 7.000 lainnya, tapi mata Elia, pandangan Elia tidak bisa melihat itu. Sehingga dia frustasi, sehingga dia gelisah dan berpikir, aku kalah, lebih baik aku mati saja. Bapak Ibu, ini adalah kehidupan kita juga. Ilmuwan mengatakan mata seekor lalat itu ya memiliki sudut pandang yang kecil, yang kalau lihat benda itu bisa diperbesar dan jadi banyak. Nah, ini mata lalat. Nah, mata kita itu kadang-kadang mirip mata lalat, bukan mirip ya, mirip ya mata lalat gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang kita pun seringkali memandang sesuatu persoalannya sebenarnya kecil. Masalahnya itu sederhana, tapi entah gimana kita bisa memperbanyak, kita bisa memperbesar masalah itu yang membuat kita itu kelimpungan, membuat kita itu gelisah tidak menentu. Waktu tahun 2000 berapa ya, 2020 anak saya itu berangkat kuliah Taiwan. Berangkat tiba, waktu itu masih pandemi, lalu masuk ke tempat mereka harus karantina. Jadi karantina satu orang. Begitu tiba persyaratannya itu adalah harus di swab. Nah, begitu di swab dari sekian banyak yang berangkat, satu-satunya itu anak saya kedapatan positif COVID. Lalu waktu itu anak saya baru bilang sampai itu nyuci-nyuci gitu ya. Nyuci-nyuci, wah saya pikir anak saya itu udah sampai nyuci-nyuci. Terus ambulans itu datang dan membawa anak saya pergi ke rumah sakit di sana. Baru tiba di sana, diangkut ke rumah sakit. Lalu sampai di sana, anak saya juga bahasanya belum terlalu ini. Banyak hal yang dia nggak mengerti. Dia bilang, ma pakaiannya itu yang datang itu gini, menyeramkan begitu ya. Terus 1 hari dia 3 kali harus diambil darahnya, dibawa ke ruang cek mana apa-apa. Dia sampaikan. Otak saya ini, pikiran saya itu langsung kemana-mana Bapak Ibu. Pertama, waduh, anak saya ini bakalan dipulangkan nih. Sakit apa? Karena dia ngomong, mah dokternya itu bilang kayaknya itu berkaitan dengan penyakit dalam begitu ya. Terjemahannya salah kali atau apa ya. Tapi dia mengungkapkan satu kalimat itu, pikiran saya itu makin berkembang lagi. Waduh, anak saya itu bakalan dipulangkan. Udah perginya susah, kok masuk baru tiba pulang lagi. Yang kedua, yang paling saya pikirkan itu adalah anak saya sakit apa? Kenapa harus sampai lewati proses yang seperti itu? Cek darah, itu lama di rumah sakit Bapak Ibu. Apa pikiran kita itu COVID ya? Tapi itu saya pikir, waduh, anak saya sakit apa? Penyakit yang seperti apa? Penyakit yang ini. Saya pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Apakah selama ini makanannya kurang bergizi saya berikan sebagai mama ini? Apakah selama ini gini? Apakah efek COVID yang lalu itu berdampak pada efek sekarang? Itu tambah lagi. Lalu yang ketiga, berapa biayanya? Itu ya, bertambah pikirannya. Dari COVID ya, kena COVID. Pasti dipulangkan nih. Waduh, penyakit apa nih anak saya? Waduh, berapa biayanya? Belum lagi yang lain yang tidak usah saya jelaskan. Mata lalat itu. Kadang-kadang begitu kehidupan kita sehari-harinya. Masalah yang kecil membuat kita risau karena apa? Bukan karena masalah itu sebenarnya yang sebenarnya sederhana, tetapi mata lalat itu kita memperbesarnya. Lalu hal apa lagi yang membuat kita bisa mengalami gangguan kegelisahan? Ini bisa kena gangguan psikologis Bapak Ibu. Gangguan kecemasan karena trauma atau juga karena ini ya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini bisa kita hadapi dan kita tidak imun walaupun kita orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Kenapa? Bisa saja memang karena faktor genetik, bisa saja karena lingkungan, bisa saja karena didikan masa kecil, trauma, bisa juga karena ya memang ada sel di otak atau sel di otak ini yang memicu seperti itu. Saya dulu waktu awal-awal
bertemu dengan beberapa tim konselor itu, ada seorang ibu, cantik sekali. Suaminya juga orang hebat, bekerja sebagai kapten pilot pesawat. Seorang ibu yang punya suami pilot begitu ya, pasti kan pekerjaannya adalah jalan-jalan ya, pergi ke Amerika gampang. Tapi dia punya kecemasan, gangguan kecemasan. Jadi waktu itu beliau memberikan kesaksian, katanya membayangkan mau pergi aja, itu 1 bulan mungkin bisa jantungnya itu berdebar-debar, gak bisa tidur. Mendekati harinya, dia bisa pingsan. Dia bisa dia bisa berkeringat, dia bisa kram perut, dia bisa mengalami hal-hal yang kenapa toh so naik pesawat aja seperti itu. Mungkin kita berpikiran begitu. Tapi ada gangguan di dalam dirinya. Yang bisa juga ya, seperti ini ya, OCD, yaitu ada pikiran negatif yang jadi memicu kita itu untuk cemas. Mungkin udah cuci tangan, itu masih kurang bersih, ada kumannya ini, nampak kuman gede-gede gitu. Cuci lagi, mungkin disikat, digosok, disabuni. Kamar ataupun mungkin tubuh atau mungkin area rumah dan lain-lainnya ya. Mengalami gangguan seperti itu. Pastikan kalau orang-orang seperti itu gak tenang. Ada gangguan kecemasan. Ada yang cemas ketika bertemu dengan lingkungan atau komunitas. Ya, kalau teman-teman kita lihat seperti itu, ya itu memang ada. Dan ketika kita menghadapi seperti itu, Bapak Ibu jangan merasa saya kurang iman ini. Bapak Ibu malu mengatakan tentang kondisi. Kalau saya bilang saya takut ada gangguan seperti itu, nanti dibilang saya kurang baca Alkitab. Saya kurang berdoa. Saya kurang menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga saya seperti itu. Tidak begitu. Ini bisa menjadi penyebab gangguan, kecemasan ataupun hal-hal di dalam diri kita. Nah, kita akan melihat bagaimana mengendalikan. Sebab apa? Sepanjang hidup kita akan berjuang dengan rasa itu. Karena kita hidup masih harus berjuang. Kita hidup tidak imun dengan banyaknya masalah yang terus akan menerpa kita. Bagaimana mengendalikan kegelisahan, kecemasan, rasa takut dan sebagainya. Bapak Ibu, hal yang sederhana. Kita mau belajar, kita mau sama-sama menjaga kesehatan. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Tentu saja kesehatan fisik, daripada kita berobat, daripada kita memberikan rasa khawatir kepada orang lain, bagusan kita merawat diri kita dengan baik. Kalau memang sakit, ya memang sakit, mau bilang apa gitu ya. Tapi sebelum sakit, mari kita menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental. Kesehatan mental tidak hanya kesehatan mental kita, tapi kita juga punya tanggung jawab menjaga kesehatan mental anak-anak kita. Kesehatan mental suami atau pasangan kita, kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Menjaga kesehatan. Yang kedua, mencari penyebab kegelisahan. Nah, penulis Mazmur ini memberikan kita satu solusi yang sangat baik sekali. Yaitu mencari penyebabnya. Lihatlah, bertanyalah, kenapa sih? Ada apa dengan diriku? Tadi itu tema kita ya. Ada apa dengan diriku? Kenapa aku? Mungkin kelelahan, mungkin ada suatu ekspektasi, ada hal-hal lain. Berarti kita harus kurangi. Berarti kita harus istirahat. Mungkin ada masalah memang. Tetapi kita mata lalat tadi itu ya. Cobalah menganalisa persoalannya. Nah, pemazmur ini dia ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Sikap bagaimana mau melihat kepada masalah yang sedang terjadi dalam diri kita. Itu akan memunculkan kontrol diri. Kontrol diri itu akan memampukan kita untuk bisa mengendalikan kita pada efek-efek yang tidak baik. Amsal mengatakan seorang yang punya penguasaan diri yang baik itu lebih daripada orang yang menguasai satu kota. Jadi waktu kita paham dengan apa yang terjadi dalam diri kita, setidaknya kita itu bisa mengendalikan hal-hal yang tidak baik yang bisa terjadi. Banyak orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan ataupun kegelisahan, mereka larinya kepada apa? Hal-hal yang tidak benar. Karena mereka merasa itu adalah obat bagiku. Itu adalah, tapi sebenarnya itu hanya mengalihkan sementara. Tapi besoknya ataupun kemudian kita akan tetap gelisah dan gelisah. Kita pahami apa yang terjadi. Lalu pada bagian ini, pemazmur itu
memberikan kepada kita satu solusi yang terbaik. Yang sudah dialami oleh pemazmur ini, berharaplah kepada Tuhan. Percayakanlah seluruh pergumulan hidupmu itu kepada Tuhan. Ada satu quotes yang bagus sekali yang diberikan oleh pendeta Beni Solihin yang kemarin itu saya baca di IG ya. Tuhan itu tidak mengangkat kecemasan di dalam dirimu, tapi Tuhan itu memberi kamu kuasa untuk mengendalikan kecemasan itu. Bapak Ibu, mungkin memang masalah kita itu tidak langsung selesai. Kegelisahan itu kadang bisa muncul, tapi waktu kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan itu masuk ke dalam diri kita. Tuhan itu tolong kita terhibur, dikuatkan, dan kita lega. Kembali pada kisah saya yang kisah saya tadi ya Bapak Ibu. Yang anak saya itu, waktu kejadian seperti itu ya, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan aku tidak mampu. Saya di sini, anak saya di sana. Firman Tuhan itu masuk ke dalam pikiran saya. Bukankah selama ini Tuhan itu gembalamu? Tuhan yang sudah mengatur hidupmu dan hidup anak-anakmu dengan begitu baik. Kalaupun sampai pada satu masa yang sulit, bukankah selama ini engkau pun pernah mengalami masalah yang sulit dan Tuhan menopangmu sampai detik ini? Bukankah Tuhan tidak membiarkanmu jatuh tergeletak? Waktu itu hati saya itu tenang, iya. Ada Tuhan di sana. Dan satu lagi Tuhan ingatkan, Tuhan itu kan baik. Ya, Dia kan baik. Gak mungkin waktu kita minta roti, Tuhan kasih kita ular. Tuhan itu baik. Dalam kondisi yang tidak baik, bahkan nanti kau menemukan hal yang tidak baik itu dalam pikiran saya. Tuhan punya rencana yang baik. Dan selama ini bukankah saya sudah mengalami hal seperti itu? Pemazmur mengalami hal yang sama, dia katakan di akhir, penolongku dan Allahku. Baca di ayat ke-7. Ada satu kalimat ayat ke-6 itu, penolongku dan Allahku. Itu adalah kesimpulan daripada pemazmur. Penolongku. Saya tidak tahu apakah dia dilepaskan dari tangan musuh pada waktu itu dengan segera. Tapi dia mengatakan penolongku dan Allahku. Tuhan tempat perteduhan kita turun-temurun. Dan sejarah membuktikan Tuhan itu penolong yang dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu sekalian. Tapi beberapa tips tadi bagaimana mengendalikan ini boleh kita coba. Apa yang terjadi? Mungkin berkaitan dengan gangguan mental. Saya punya saudara pas waktu saya pulang itu anaknya sudah usia 27 begitu ya. Jadi kerja di satu tempat baik-baik, satu hari pulang itu dengan kondisi yang kurang baik. Waktu saya lihat saya bilang ini gangguan depresi. Tapi saya tidak berani mengatakan itu seperti itu persisnya. Tapi ciri-cirinya begitu. Tapi mamanya itu bilang, wah dia di sana kena apa? Kena diguna-gunain itu. Karena dia kerja di sana bagus. Biasanya kita malu mengakui kondisi-kondisi seperti itu yang terjadi pada anak kita, diri kita. Lalu kita denial atau kita defense ya. Itu saya bilang lebih bagus cari bantuan kepada profesional begitu ya, psikolog atau psikiater. Lalu manut ikut. Tapi kondisinya memang sudah cukup berlarut begitu. Dokter kasih obat dan harganya itu mahal sekali. Tidak sembuh dalam waktu dekat, lelah memberi obat, lelah untuk menghantar ini, lelah untuk menemani, kondisinya tidak menjadi baik. Lalu akhirnya harus dibawa kepada panti rehabilitasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua yang berjuang ini ya, masih hidup di dunia ini, tengah kondisi, saya tidak tahu apa kegelisahan, tapi mari kita lihat dengan sudut pandang yang tepat dan percayakan kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong yang setia.